Oke. Halo, selamat Halo, pagi ya. pagi. Dokter Arti gimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah tetap semangat Alhamdulillah. nih. Oke, daripada nunggu lama-lama nih ya, teman-teman mendingan kita langsung aja persilakan Dokter Arti untuk memulai presentasinya hari ini. Silakan Dokter Arti. Teman-teman semua, kita mau masuk ke sesi mitos dan fakta NutriShake part yang kedua. Jadi saking banyaknya pertanyaan dari teman-teman mengenai NutriShake. Dan pertanyaannya ini lucu-lucu, kemudian seru-seru, dan memang yang ternyata nggak kepikiran ya, memang wah ini ya bener ya harusnya ditanyakan. Jadi pertanyaan yang masuk juga semuanya bagus-bagus. Oke, jadi sekarang kita seperti minggu lalu, eh, jadi teman-teman bantu nih jawab mitos atau fakta sebelum saya membuka yang benernya tuh apa ya. Oke, jadi yang pertama nih, mitos atau fakta, NutriShake dapat diminum sebelum pil KB. Nah, ini pertanyaannya juga agak menarik nih. Jadi saya ambil buka ya. Pertanyaannya seperti ini, NutriShake boleh dicampur dengan konsumsi pil KB pagi hari dan siangnya minum probiotik merek tertentu. Nah, sebenarnya agak nggak berhubungan, tapi ini yang ditemukan sewaktu mengkonsumsi atau menjual produk NutriShake. Nah, gimana nih teman-teman? Mitos atau fakta? Dibantu. Oke, gimana nih Reza? Pertanyaannya banyak yang apa nih, mitos atau fakta dari Kalau di teman-teman sini kita? bilangnya ada Margareta bilangnya fakta, kata Kak Feby juga fakta, kata Oke, Kak Safrina fakta. Oh, ada yang bilang mitos juga nih dok. Ada yang bilang mitos. Oke, ada yang bilang belum menikah jadi belum tahu. Gimana nih bisa dok? ya. Pertanyaan, tapi kan nanti bisa ditanyakan ya Betul, sama yang setuju. mau beli produk kita gitu. Jadi produk Betul. NutriCheck. Nah, jadi sebenarnya nih pil KB memang kita gunakan sebagai salah satu produk kontrasepsi ya. Nah, kalau dalam bentuknya ini kira-kira ada yang 21 pil, ada yang 28 pil. Nah, yang perbedaannya memang pada waktu yang 21 itu ada 7 hari yang tidak meminum pil KB tersebut. Nah, bagaimana cara meminumnya? Sebenarnya pil KB ini kita minum setiap hari, jangan sampai lupa. Kemudian usahakan waktunya itu sama terus nih. Jadi kalau mulainya minumnya pagi, seterusnya kalau bisa pagi. Atau kalau misalnya malam, silahkan konsumsi malam. Tidak ada rekomendasi khusus kapan hari yang harus diminum untuk pil KB. Nah, sebelumnya apakah harus mengkonsumsi makanan atau minuman, ini pun reaksinya kadang-kadang setiap orang berbeda-beda. Dari rekomendasi sebaiknya memang mengkonsumsi bahan makanan dulu baru minum pil KB gitu. Nah, NutriShake bisa digunakan sebagai salah satu sumber bahan makanan untuk sebelum minum pil KB. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan secara langsung apakah NutriShake malah bikin pil KB-nya nggak bekerja atau malah meningkatkan, itu tidak ada hubungan dan juga memang tidak ada penelitian yang jurus ke arah situ. Jadi sebenarnya jawabannya benar sekali, teman-teman, jawabannya fakta. Fakta ya. Jadi aman-aman aja Nah, ya dok sekarang ya kita lanjut dikonsumsi ke ya. mitos dan fakta berikutnya ya. Siap dokter. Aja. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah NutriShake dapat diminum pada anak 1,5 tahun nih. Nah, ini pertanyaannya dari ibu yang anaknya lihat mamanya lagi Hmm. konsumsi NutriShake dan kelihatannya mungkin, wah mama tiap minum NutriShake happy ataupun senang gimana ya. Jadi anaknya kepengen mencoba NutriShake juga. Nah, jadi di sini pertanyaannya boleh nggak sih dikasih anak 1,5 tahun dan karena anaknya pengen, saya biasanya ngasih sedikit nih dok. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahan-bahan yang terkandung dalam NutriShake, ini tergantung bahan-bahan yang aman. Nah, tetapi memang tidak ada penelitian yang dilakukan pada anak-anak, terutama anak-anak di bawah 3 tahun, dan juga pada ibu hamil dan menyusui karena ini masalah etika. Jadi seringkali tidak ada datanya nih. Tapi karena bahan-bahannya aman, memang boleh diberikan pada anak-anak sekitar di atas 3 tahun nih. Nah, jadi ini jawabannya nggak bisa terjawab ya, mitos atau fakta. Nah, kalau tadi pengen mencoba silahkan icip-icip, tapi kalau untuk lebih amannya memang sebaiknya dikonsumsi di atas usia 3 tahun. Karena memang
di bawah usia 3 tahun sebenarnya kita bisa ngasih bahan makanan yang lain dong gitu. Jadi usahakan kita bentuk pola makan anak yang baik dari bahan-bahan makanan sumber yang alami begitu. Oke, Nah, jadi jadi ini bisa ya tidak dok terjawab ya? ya, mitos atau Ya, fakta. betul. Sebenarnya bisa aja kalau lihat kandungannya, tapi tidak ada data penelitiannya memang. Oke, jadi Oke. disarankan untuk anak di Nah, bawah 3 tahun tuh lebih ke makanan yang asli aja dok ya, untuk makanan asli protein. aja gitu. Betul. Oke, ada Tetapi rekomendasi pada sendiri anak nggak sih? usia di atas 3, Ada rekomendasi apanya sendiri nih? nggak sih? Ada rekomendasi sendiri nggak sih dok? Kayak mungkin anak 1 sampai 3 tahun kan nggak boleh, tidak disarankan untuk mengkonsumsi NutriShake. Ada nggak sih makanan yang mungkin direkomendasikan yang baik untuk memenuhi protein dan serat dari anak 1 sampai 3 tahun dok? Nah, kalau dalam bahan makanan apa apa saja yang tinggi protein, sebenarnya sama kayak dewasa. Jadi sebenarnya sudah mulai MPASI yang rekomendasi WHO terbaru, ini makannya benar-benar sama kayak dewasa, table food, tapi memang teksturnya ini yang kita atur. Jadi kalau Oke. misalnya anak di atas 6 bulan ini pengen gado-gado gitu ya, ya silahkan dikasih. Atau pengen sayur lodeh, silahkan diberikan. Terus ayam opor silahkan diberikan, tapi teksturnya misalnya kan baru makan pasti harus yang lembut, yang halus. Nah itu yang disesuaikan dengan kondisi anak. Nah di bawah 1 tahun silahkan konsumsi sumber bahan makanan yang real food dari nabati, protein hewani. Protein hewaninya ayam, ikan, daging, kemudian telur silahkan dikonsumsi. Dan untuk protein nabati tahu, tempe, kacang-kacangan, legumes itu juga boleh sebagai sumber protein yang nabati. Jadi usahakan benerin dulu nih cara makannya. Nanti kalau misalnya memang memerlukan tambahan suplementasi, biasanya yang diberikan adalah memang yang disesuaikan dengan anak-anak gitu. Jadi Oke, seringkali tidak memberikan yang untuk dewasa. betul betul. Gitu. Jadi Tapi kalau untuk di atas 3 tahun boleh nih kalau mau nggak ngasih nih. masalah ya. Nanti 3 sampai 6 tahun silahkan kasih 1/3 sendok takar, kemudian 7 sampai dengan 11 tahun boleh nih 1/2 sendok takar, di atas 12 tahun atau bila beratnya di atas 40 kilogram boleh konsumsi 1 sendok takar. Oke, betul. Berarti disarankan di atas 3 tahun ya dok ya. Yes, disarankan di atas Ya, 3 tahun. Oke, lanjut kita dok. lanjut nih. Mitos atau fakta berikutnya. NutriShake bisa dikonsumsi untuk orang yang sudah operasi kanker nih. Nah, ini Sebelumnya gimana udah nih ada dok? pertanyaan yang mirip kayak begini nih. Gimana nih teman-teman, mitos atau fakta? Gimana teman-teman untuk orang yang sudah yang baru selesai operasi atau setelah operasi kira-kira boleh nggak minum NutriShake? Mitos kata Kak Margareta, fakta kata Kak Febri, kata Kak Desin, boleh atau fakta kali ya? Novita, fakta, 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 fakta. Kebanyakan jawab fakta nih dok. Jawabannya gimana nih dok? Udah pinter semuanya nih. Jadi Ya, jawabannya benar sekali fakta nih. Tapi fakta. memang Kenapa nih memberikan dok? perhatian khusus nih. Jadi Oh, pada oke. orang-orang yang memang mengalami keganasan, kemudian dilakukan tindakan operasi, dua kondisi ini memerlukan tambahan protein dalam asupan makanan sehari-hari. Nah, kalau misalnya dengan kankernya atau dengan operasinya nggak bisa makan porsi biasa untuk real food, nah silahkan untuk menambahkan NutriShake dalam bentuk suplementasi protein gitu. Jadi boleh diberikan, tetapi memang kondisi ini memerlukan perhatian khusus. Seringkali memang sudah dikonsultasikan ke dokter spesialis gizi klinik karena ada hitungannya sendiri nih butuhnya berapa. Nah, Oke. tentu saja mereka membutuhkan proteinnya yang lebih banyak. Pada orang dengan kanker, memang dari kankernya ini sendiri mengeluarkan suatu reaksi sehingga protein di otot itu dipecah. Kemudian pada orang yang dioperasi, apalagi post operasi kanker, ini pun perlu protein yang lebih tinggi untuk penyembuhan. Jadi boleh diberikan, tetapi hitungannya memang harus dikonsultasikan ke dokter spesialis gizi klinik. Gitu. Oke, kalau di sini ada pertanyaan suplementasi protein itu maksudnya apa ya dok?
Suplementasi protein itu maksudnya penambahan protein dari bahan makanan yang bukan real food gitu. Jadi yang seperti kita Oke. berikan dalam bentuk Nutri-Shake ini memang Oke. suplementasi protein ya gitu. Jadi Hmm. ini kan untuk membantu proses makan kita ya. Jadi kadang-kadang Betul. pada kondisi tertentu kita tidak bisa mendapatkan asupan protein yang kita inginkan. Seperti pada beberapa webinar yang lalu ya, Reza ya, yang Zoom meeting sebelumnya Betul, ya. betul. Jadi kalau Ya. misalnya ada hitungannya nih, seorang perempuan kalau konsumsi makan pagi, makan siang, makan malam, dia makan beneran. Pagi makan telur, siang makan lauk ayam dan tahu, malamnya makan daging dan tempe, kemudian selingannya dia masih konsumsi yogurt. Ternyata Ya. proteinnya masih nggak cukup ya Reza Nggak ya. cukup. Betul, betul. Iya. Jadi butuh Jadi suplementasi ya, Dok ya? di sinilah Iya. tempatnya suplementasi dalam bentuk Nutri-Shake. Nah, kemudian apalagi nih pasien sudah kanker, dia lakukan operasi, malah kebutuhannya ini lebih banyak sehingga perlu banget nih suplementasi protein. Oke, jadi kalau bisa dibilang oke-oke aja ya, tapi dengan perhatian khusus yang tadi sudah dokter jelaskan ya, Dok ya? Hmm. Iya, nanti Oke. berapa banyaknya memang ada hitungan khususnya. Mungkin sekali minum boleh 1,5 scoop sampai dengan 2 scoop atau lebih diseringin. Nah, itu tergantung dari kondisi pasiennya. Kalau makan utamanya udah bagus, mungkin tambahannya hanya 1 scoop gitu. Jadi kita lihat lagi kondisi pasiennya. Betul, siap. Jadi Oke, perhatian khusus. Lanjut, Dok. kita lanjut mitos atau Lanjut. fakta. Nah, ini ada Yes. 2 pertanyaan yang mengenai kulit nih. Jadi pertanyaan di Ya. sini dan habis setelah ini. Jadi, apakah Nutri-Shake bisa memperbaiki bekas jerawat? Nah, gimana Nah, nih? gimana nih? Kira-kira yang teman-teman berjerawat gitu ya, Fakta. ngerasa, aduh aku harus pakai skincare aja kah, atau harus nutrisi dari dalam juga dengan Nutri-Shake, kira-kira gimana nih, Dok? Teman-teman ditanyain juga nih, katanya sih fakta, pada bilang fakta, Kak Febri bilang fakta, Kak Ziri bilang fakta, Kak Monica bilang fakta, wow, almost bilang fakta nih, Dok. Ini gimana nih Oke, kenyataannya? ya. Memang benar sekali sih, kebanyakan memang menjawab fakta. Tapi memang nih bekas jerawat itu memerlukan perhatian khusus yang lebih detail nih. Jadi karena yang terjadi di kulit permukaan luar di luar kita ini tidak hanya membutuhkan nutrisi saja yang dari dalam, tetapi tentunya membutuhkan perawatan dari luar nih. Jadi biasanya pada bekas jerawat ini dilihat dulu nih, bekas jerawatnya ini hanya kehitaman saja atau hiperpigmentasi atau memang mungkin agak dalam nih sampai membentuk legok gitu ya. Kalau kok gitu Nah, ya, itu betul. pasti beda-beda tata laksananya. Nah, Hmm. sebaiknya memang konsultasikan ke dokter estetik atau dokter spesialis kulit dermatologis. Hmm. Ini nanti dikasih tahu nih apakah hanya krim saja atau perlu misalnya chemical peeling, laser atau dermabrasi. Jadi macam-macam tindakannya. Kemudian perawatan di rumah itu pun juga bisa beda-beda nih. Kita mulai dari membersihkan mukanya secara teratur, pakai sunscreen, kemudian mengaplikasikan obatnya, itu juga banyak banget tindakannya yang harus kita lakukan agar mukanya mulus. Nah, perawatan dari dalamnya ini apa aja nih? Memang dengan pemberian nutrisi yang baik, tentu saja kesehatan kulit itu bisa terlihat. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa sebenarnya cerminan dari kesehatan di dalam kita itu juga terlihat dari kulit gitu. Jadi kalau orang kulitnya cerah, kemudian mulus, itu biasanya kesehatan di dalamnya itu pastinya lebih baik gitu dibandingkan orang yang kulitnya kusam, banyak berjerawat ataupun komedo. Nah, orang mungkin saja di orang tersebut ada imbalance hormon atau misalnya asupan makan tertentu yang tidak cocok. Nah, itu yang mesti diperbaiki secara keseluruhan. Nah, tetapi tentu saja dengan mengkonsumsi Nutri-Shake ini bisa membantu memperbaiki nutrisi yang dari dalam tubuh kita. Nah, karena proteinnya ini tentu bisa untuk membentuk kolagen, kemudian bisa membentuk proses repairing dari kulitnya, dan di dalamnya juga ada asam lemak yang baik, jadi ada omega 3-nya.
Nah, ini bisa membantu untuk memperbaiki bekas jerawat. Oh, jadi sebenarnya ya bisa dua-duanya nih ya. Nah, karena itu kita lanjut nih, mirip juga nih. Pertanyaan berikutnya. Nutrishake bisa menghaluskan kulit nih. Nah, ini Nah, mirip gimana sama nih yang dok? tadi. Ini pun eh, iya, saya juga jawabnya bisa ya dan bisa tidak karena tetap saja nih kita juga membutuhkan selain yang di dalam, kita membutuhkan Dari perawatan luar yang di juga. luar tadi. Jadi nggak hanya makan, tapi perawatan di luar minimal pakai sunscreen deh. Itu yang kadang-kadang orang Indonesia lupa loh ya. Nah, Reza Betul, pakai betul. sunscreen nggak tadi tuh yang Oke, dok. klaim? Betul. Jadi di dalam rumah pun gitu ya kan Pakai. kita Perawat lagi tetap harus kita pakai loh. kan ya bener-bener walaupun di depan laptop aja gitu ya dok ya ini kan ada sinar-sinar UV apa segala macam gitu dari laptop ya itu juga ngaruh ya dok ya ternyata ya. Iya, jadi memang Betul. penelitian terakhir menyatakan bahwa sinar yang dari blue light dari laptop, dari handphone, Hmm. dari screen, nah itu juga bisa makan sinar UVB yang merusak kulit kita juga gitu. Jadi di rumah pun pakai sunscreen, Harus ya. pakai betul-betul jadi nggak ada alasan Oke, kayak yang penting kita aku mau lanjut yang keluar berikutnya gitu ya ya. Reza. Siap-siap dok. Halo, Yes dok. bisa Oke. ini ya keputus-putus nggak? Lancar sih dok. Oke, kita lanjut ya. Lanjut dokter. Mitos atau fakta? Anak 6 tahun dengan perkembangan terganggu dapat mengkonsumsi Nutrishake. Nah, gimana nih? Anak Mitos atau fakta? betul. Kira-kira teman-teman gimana? Anak umur 6 tahun Hmm, misalkan ya anak dalam masa pertumbuhan berarti ini ya dok ya anak dalam masa pertumbuhan iya, apa namanya terganggu ya perkembangannya. perkembangannya terganggu itu kira-kira boleh nggak mengkonsumsi Nutrishake ini fakta Kak Mila bilang fakta Kak Margareta bilang fakta Kak Lydia bilang fakta terus fakta-fakta Oke, banyak yang jawab fakta ya. banyak fakta nih dok Oke, jadi memang jawabannya memang benar fakta, tapi tetap saja ini tadi perhatian khusus nih. perhatian khusus. Nah, anak itu kan memang dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dibedakan dulu nih. Pertumbuhan itu memang kayak ini nih, tinggi badannya nambah, berat badannya nambah. Nah, itu pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan, ini misalnya umur 6 tahun, pastinya udah bisa baca. 6 tahun udah nggak takut ketemu orang. Kemudian misalnya 6 tahun itu larinya sudah sekuat apa atau bisa naik sepeda. Nah, itu perkembangan. Nah, perkembangan anak-anak kita lihat lagi nih, ada yang motoriknya nih, tadi bisa naik sepeda atau bisa megang pensil. Nah, itu pun motorik halus ya, itu dilihat. Kemudian ada kemampuan kognitifnya. Jadi kecerdasannya, ada nggak nih 6 tahun ini kesulitan belajar? Misalnya belum bisa baca, belum bisa berhitung satu tambah satu. Nah, itu dilihat lagi. Kemudian perkembangan sosial emosional. Nah, seringkali anak 6 tahun udah nggak takut tuh ketemu orang karena kan udah ngelewati fase TK, kemudian mau masuk SD. Nah, kemudian ada lagi perkembangan kita cek lagi dari bicaranya. Kalau 6 tahun harusnya udah lancar bicara. Masalah malu-malu itu kan beda lagi ya, itu emosional. Tetapi harusnya sudah lancar bicara, malah beberapa anak yang bisa dengan bilingual, jadi bisa dua bahasa. Nah, perkembangannya perkembangan yang mana dulu nih? Memang untuk ngecek perkembangannya memerlukan konsultasi dengan dokter spesialis anak khusus untuk tumbuh dan kembang. Itu ada, jadi dicek ya. Nah, apakah seorang anak 6 tahun dengan perkembangan terganggu bisa mengkonsumsi Nutrishake? Nah, tentu aja bisa nih. Kan tadi anak-anak di atas 3 tahun boleh nih konsumsi Nutrishake. Jadi dapat diberikan untuk menambahkan suplementasi protein. Jadi kalau makan proteinnya ternyata kurang, nah seringkali gangguan perkembangannya itu misalnya berhubungan dengan kemampuan mengunyah nih. Nah, jadi buat gampangnya nambahin protein, boleh ditambahkan Nutrishake. Tapi tadi perhatian khusus karena lihat kasus per kasus. Perbaiki dulu eh, apa nih yang salahnya, perkembangan di mananya, baru kita cek dari bahan makanannya apa yang mesti dikonsumsi. Gitu. Mudah-mudahan ibu dengan anak ini
bisa terjawab pertanyaannya. Kalau misalnya mau tanya langsung juga mengenai dokter tumbuh kembangnya, boleh japri saya di Instagram atau ya gimana ya, Mas Reza? Boleh, boleh di Instagram di apa DM aja ya, Gimana? Dokter Arti, apa namanya Oh, Instagramnya DM, mungkin silakan. apa namanya belum Instagram mungkin Dokter Arti ada yang belum tahu Instagram Dokter Arti boleh di share dok Instagramnya. Oh, boleh. Ha. Jadi Instagram saya @dr_artiindira gitu. Jadi Oke. nanti ibu ini boleh aja sharing ke saya, misalnya pengen Ya, mendapatkan info dokter tumbuh kembang, karena sebaiknya ditangani secara cepat ya, karena fase anak golden periodnya ini sebenarnya di bawah 5 tahun gitu. Jadi sayang sekali kalau terlewati tidak tertangani. betul Gitu. banget. Kita lanjut mitos Lanjut. atau fakta. Nah, Iya, lanjut dok. lansia jadi lanjut usia Hmm. dengan hipertensi dapat mengkonsumsi NutriShake dikombinasikan dengan suatu produk lain nih ya disebut di Ya. situ Nah, bintang-bintang tuh sama satunya lagi bintang-bintang. Nah, oke. gimana nih teman-teman? Apakah mitos atau fakta? Iya, jadi lansia dengan Oke, hipertensi dapat gimana nih jawabannya? mengkombinasikan nutrisi dengan produk-produk ini produk-produk apa ya? Kalsium ya dok ya kayaknya kalau produk-produk seperti ini ya tinggi Ini akan kalsium ya. susu tambahan juga. Enggak, susu Oke. tambahan juga. Oh Susu jadi ini tinggi tambahan juga ya. kalori dan tinggi protein. Oke, tinggi kalori dan tinggi Tinggi kalori, protein. tinggi protein. Oke, di sini jawab mitos Mm-mm. katanya dok. Terus Kak Nisa jawabnya fakta. Oke, fakta. Ada Mm-mm. lagi yang jawab kira-kira mitos lagi. Wah, ini imbang nih dok antara mitos dan Ya, fakta ya. nih. Oke, Gimana memang gimana? agak bingung ya. Memang sebenarnya Betul. tadi nih fakta. Kita bisa kombinasikan, tapi tetap perhatian khusus. Jadi tentu saja lansia ini kan mengalami kemunduran atau proses penuaan atau aging, Betul. termasuk di saluran pencernaannya. Dan seringkali sudah mengalami penyakit lain, mulai dari hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, banyak deh kombinasinya ya. Jadi mesti kasus per kasus. Nah, apakah boleh dikombinasikan antara produk lain dengan NutriShake? Sebenarnya boleh saja, asal jangan waktunya ini jangan bersamaan gitu. Jadi lagi minum produk lain, kemudian dengan ditambah NutriShake, nah itu pasti jadi kalorinya terlalu tinggi. Nah, kadang-kadang orang dengan lansia ini juga dengan obesitas ya, jadi kegemukan. Nah, jangan memberikan kalori yang terlalu berlebihan, terutama dari suplementasi susu tinggi kalori dan tinggi protein. Nah, enaknya sebenarnya NutriShake ini proteinnya cukup tinggi, tetapi kalorinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau mau dikombinasikan dengan bahan makanan alami, maksudnya real food, ini lebih mudah mengkontrolnya. Nah, kalau memang pengen menggunakan produk yang tadi di bintang-bintang nih, itu memang lebih sebagai pengganti makan, bukan suplementasi protein kayak NutriShake gitu. Jadi Oke. pasiennya udah bener-bener nggak mau makan, makan siangnya ganti deh sama produk itu. Nah, itu Oh, buat jangan. fungsinya. Karena itu tadi dia termasuk Betul. yang tinggi kalori. Oh, Nah, oke. kalau NutriShake kita bisa nih kasih NutriShake dulu, misalnya pasiennya dengan obesitas, udah dapat nih kalorinya tidak terlalu tinggi, tetapi proteinnya lumayan nih dapat sekitar 7 gram per porsi ya. Nah, sisanya suruh makan biasa. Karena yang penting adalah orang tuh kan yang makan biasa tadi ya kan, bukan benar-benar menggantikan makannya. Kecuali Betul. dengan kondisi Betul. khusus. Ini ada satu pertanyaan Dan dok. kalau hipertensi yang Ini ada jedanya nggak dok? ya Kalau misalkan silakan. kita kalau mau dikombinasikan ada jedanya nggak sih? Berapa lama dok untuk pengonsumsian ini? Ya, ada jeda Kalau waktunya bisa sih nggak dok? perbedaannya di setiap kali makan sama ya. Kalau Oke, bisa di atas 2 jam. di atas 2 Jadi jam ya. sudah mulai baru mengkonsumsi. Kalau terlalu juga nanti pasien orangnya lansianya jadi terlalu kenyang. Betul, betul, betul.
Oke, jadi Kalau 2 jam ya amannya ya, Dok, jadi berarti ya? di atas 2 jam ya, 2-3 jam dulu. Hipertensi Oke, hati siap, Dok. khususnya memang bukan menambah tensi, perhatian khususnya hanya menambahkan susu tinggi protein, susu tinggi kalori ya. Tetapi banyak garam. Nah, itu. Hai Reza, ini saya putus-putus atau gimana? Iya, putus-putus, Dok. Videonya tadi apa live-nya. Ini gambarnya. Nah, agak putus-putus, Dokter. Suaranya ya? Iya, suara dan gambarnya agak putus-putus Soalnya nih. di Kayaknya saya Reza yang hilang. oh gitu. Kenapa? Iya, iya. Iya, malah Iya di Reza sini. yang hilang. Oke. Teman-teman gimana? Tapi kok Bisa dengar saya atau gimana? Hmm? putus-putus. Kak Reza Masih aman? jelas. Aman-aman. Sekarang sih Hmm, aman, Dok. sekarang aman ya. Jadi mudah-mudahan tadi Aman, siap. dapat ini ya didengar ya tentang hipertensi ya. Jadi perhatikan khususnya adalah asupan garamnya jangan terlalu berlebihan. Dimakan utama tetap pakai garam, tapi lihat cemilannya. Kalau yang tinggi garam misalnya masih mengkonsumsi keripik, masih mengkonsumsi roti-rotian atau yang tinggi keju. Nah, itu kandungan garamnya yang tersembunyi di bahan makanan tersebut biasanya tinggi. Jadi cek lagi bahan Oke. makanan lainnya, jangan hanya sekedar menggantikan makannya dengan produk tertentu. Betul. Jadi perlu dicek lagi kandungannya. Intinya itu ya, Dok, ya, kandungannya. Apalagi untuk lansia harus agak sedikit picky ya untuk untuk makanannya ya, Dok, ya. Iya, lansianya aja udah picky karena mereka Betul. biasanya udah mulai apa Penyakit ini lupa, penyakit lupus. Betul. giginya udah nggak ada, kemampuan Betul. mengunyahnya udah nggak nyaman, jadi banyak sekali masalahnya. Jadi diperhatikan secara khusus, jika perlu silakan konsultasikan ke dokter gizi. Betul. Oke. Oke, sekarang mitos atau fakta berikutnya ya. Berikutnya. Nah, ada yang nanya nih, NutriShake bisa membantu nggak sih meningkatkan berat badan janin? Nah, Jadi, gimana nih? dikonsumsi saat lagi hamil ya. Betul, betul. Gimana nih? Oh, Nah, kata Kak Erisia gimana? mitos. Hmm, Kata kasus Mirna fakta. Nah, jadi ini biasa nih ibu-ibu yang lagi hamil nih biasa kan, wah Bu, dok, ini anaknya kurang nih di kandungannya, beratnya. Kira-kira mau ngejar berat janin berarti, Dok, ya. Terus iya berat katanya janin. mitos. Mitos-mitos. Wah, pada bilang mitos atau orang bilang fakta. Tapi almost bilang mitos nih, Dok. Biasanya Mas gimana nih, ya. Dok? Oke, Yes. kalau dari saya memang ini adalah termaksud fakta. Jadi bisa membantu Oke. meningkatkan berat badan janin. Nah, kalau misalnya ada masalah nih, memang Bu tadi kan berat badan janinnya kurang nih gitu. Nah, mungkin dicek lagi apakah memang ada gangguan di dalam plasentanya nih atau ari-arinya. Nah, kalau misalnya seperti itu memang dari awal kehamilan biasanya dokter kandungannya sudah bisa melihat ya. Jadi ibunya memang mesti ekstra effort lagi nih buat makan yang bergizi yang pastinya bisa diserap oleh janinnya. Nah, kalau untuk ibu hamil memang ada tulisannya sih di dalam NutriShake bahwa sebaiknya diperhatian khusus untuk diberikan pada ibu hamil dan menyusui. Karena Betul. balik lagi tadi nih, seringkali memang penelitian untuk pemberian sesuatu apapun itu ya, tidak diberikan pada ibu hamil dan menyusui. Jadi pastinya mereka dalam kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Nah, oleh karena itu, kalau pada ibu hamil, saya sih seringkali menyarankan makan dulu nih, makan utama dulu. Nanti kalau sudah selesai makan, baru mengkonsumsi NutriShake. Jadi Oke. untuk melengkapi yang tidak bisa tercukupi dari bahan makanan alami. Gitu. Jadi kalau misalnya membantu, silahkan. Kalau misalnya memang dari makannya saja sudah cukup, bisa juga. Tapi kalau misalnya ternyata nggak cukup nih karena udah keburu enak, begah dan segalanya, boleh menambahkan NutriShake. Oke, jadi memang bisa-bisa aja asalkan jangan dijadikan makanan utama seperti biasa, Dok, ya, dijadikan Iya, suplementasi ya. suplementasi untuk melengkapi yang dari bahan makanan alaminya nggak cukup. Gitu. Betul. Betul, betul. Jadi teman-teman boleh nih mengkonsumsi. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang mengejar berat badan janinnya boleh-boleh aja, tapi tadi catatannya adalah sebagai suplementasi, bukan sebagai makanan utama. Iya, yes, Oke. betul sekali.
Nah, Yes, kemudian kita lanjut mitos lanjut. atau fakta. Yes. Nutrisek dapat menaikkan berat badan. Nah, dari tadi Hmm, ya, naikin berat betul. badan janin, sekarang naikin berat badan mungkin ibunya atau Nah, mungkin orang lain dewasa. Nah, gimana nih mitos atau fakta? fakta atau mitos teman-teman, Nutrisek dapat menaikkan berat badan. Biasa nih buat orang yang kurus nih dok, ngerasa, ih kan Nutrisek biasanya dengar-dengar cuman bisa menurunkan berat badan, menaikkan berat Untuk badan weight bisa loss nggak ya. sih? Gitu ya. Banyak kan bilang fakta, 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 fakta banget ya justru. Wah, Ada ini yang bilang udah fakta, pinter semuanya nih. Benar sekali, ini betul. adalah fakta. Tadi cara mengkonsumsinya, Ya, makan dulu baru tambahkan Nutrisek. Jadi beda kalau misalnya hmm. program untuk weight loss, untuk menurunkan berat badan, memang dikonsumsi Nutrisek dulu baru makan. Biasanya dikasih jarak sekitar 30 menit. Nah, dengan mengkonsumsi Nutrisek pada yang weight loss, ini bisa menurunkan nafsu makan sehingga asupan makan utamanya tidak terlalu banyak. Tapi kebalikannya buat yang menaikkan berat badan. Makan utama dulu. Nah, seringkali orang yang memang kurus atau anak-anak sulit makan, ini makan utamanya aja kurang baik ya. Nah, jadi buat menambahkan atau mensuplementasi dari protein dan kalorinya bisa menambahkan nutrisi. Oke, kalau misalkan kayak gini dok, kan kalau untuk menaikkan berat badan kita tuh sebenarnya dihimbau untuk bisa yang namanya kalori surplus. Itu benar nggak sih dok? Sama diikuti dengan olahraganya juga. Yes, tentu aja olahraga itu bermanfaat baik di weight loss ataupun menaikkan berat badan. Hmm, Pada waktu kita weight loss memang kardionya dibanyakin dulu nih. betul. Tapi kalau yang pada ingin menaikkan berat badan, biasanya saya lebih menyarankan untuk muscle strengthening. Jadi Kalau olahraga beban ya. olahraga yang beban, yang menguatkan massa otot gitu. Jadi, nah otot itu baru kebentuk kalau ada protein. Jadi misalnya udah olahraga otot kuat-kuat tapi makan proteinnya sedikit, tentu aja nggak bisa terbentuk. Oke, Jadi dengan menambahkan Nutrisek bisa mendapatkan ekstra protein untuk membentuk otot dan oke. bisa naik berat badan tentunya. Ya, jadi kalau ada opini atau ada apa namanya pendapat di mana aku kan lagi ingin menaikkan berat badan, jadi kalau misalkan olahraga nanti berat badannya hilang lagi gitu. Terus Nah, jadi malas-malesan gak olahraga, cuman makan doang gitu. Itu salah banget berarti dok ya. ya itu malah nanti kita kenal namanya adanya skinny obese. Jadi Oke, itu skin atau obes. biasanya skinny atau skinny fat itu sama aja. Jadi Oke. dia sebenarnya berat badannya kurus, tapi Iya. ternyata kalau dicek komposisi tubuh itu ada penumpukan lemak yang berlebihan di tubuhnya karena Oh. tadi eh, asupan makan ditambah, kemudian tapi dia nggak ada olahraga, tidak terbentuk massa otot, tapi yang lebih banyak kebentuknya si massa lemak. Nah, Oh, olahraga iya hati-hati ada loh banyak dengan betul. skinny fat itu. Betul. Ini bisa kayak apa namanya gejalanya seperti buncit nggak sih dok? Tapi Iya, tubuhnya masih biasanya kurus ya. penumpukan Wow, lemaknya betul. di sentral, jadi Iya, obesitas iya. sentral gitu. Jadi Betul, perutnya betul. buncit, tapi badannya kurus gitu. Iya, Nah, iya, itu iya, iya. kalau dicek body komposisi biasanya lemaknya sudah berlebihan, massa ototnya kecil. Oh, oke. Jadi sarannya supaya nggak kita skinny fat ini ya kita sambil makan menutrisi tubuh diikuti dengan olahraga. Kalau untuk orang kurus atau orang yang kurang berat badan ya memang harus diikuti dengan olahraga ya olahraga beban itu ya dok ya. Iya, muscle Beban. strengthening gitu. Jadi olahraga beban itu nggak hanya angkat beban, misalnya harus pakai barbel ya, nggak juga. Misalnya olahraga dengan beban sendiri pakai kayak plank ataupun TRX. Nah, itu kan Hmm, sebenarnya bisa dilakukan dengan berat badan kita sendiri ya. Asal betul. jangan kebanyakan kardionya, jangan kebanyakan lari atau berenangnya sampai berapa jam. Hmm. Kemudian apalagi nih sepeda statis, sepedanya sampai ratusan kilo atau 2 jam. Iya, Nah, itu udah betul. pasti nanti makin kurus malah. Oke, wow, terjawab sudah semua misteri ini ya. Terima kasih dok. Oke, bisa Kita dilanjut dok. lanjut. Oke, mitos atau fakta. Jadi Nutrisek bisa menyebabkan sakit perut nih. Nah, Nah, ini siapa betul. nih yang kalau minum Nutrisek perutnya malah jadi sakit ya? Iya. Aku jadi BAB terus nih dok, gara-gara Nutrisek atau mungkin aku apa namanya BAB-nya jadi lebih sering kalau misalkan Nutrisek itu ngaruh nggak sih dok sebenarnya? Oke, Kalau ada teman nih gimana teman-teman jawabannya?
Kata teman-teman sih mitos, 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 Oke. mitos. Kebanyakan bilang mitos nih, Dok. Nah, sebenarnya tadi nih bisa mitos atau bisa fakta, tergantung Oke. lagi ada orangnya. Memang di dalam NutriShake terdapat 3 jenis protein. Jadi misalnya yaitu proteinnya ada yang berasal dari protein susu whey, kemudian dari telur dan dari pis ya, kacang polong ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang sensitif atau intoleransi dengan bahan makanan tersebut, seringkali merasa tidak nyaman dengan mengkonsumsi NutriShake. Jadi cara terpenting adalah kenali tubuh kita sendiri dulu gitu. Jadi kalau misalnya, oh ternyata saya nggak nyaman kalau minum produk susu sapi. Di sini memang di dalam NutriShake kan ada whey-nya ya. Betul, betul. Walaupun whey itu memang laktosanya lebih sedikit. Nah, tapi ada orang yang sangat sensitif. Nah, sebaiknya ini dikenali dulu diri sendiri sehingga kalau mau makan apa aja jadi lebih jelas. Jadi jangan hanya menyalahkan NutriShake, habis NutriShake saya kok sakit perut. Ya, Padahal betul, sebenarnya dia mau makan telur, mungkin kalau dia sensitif sama telur ya sakit perut juga. betul, Dia mau betul. makan kacang polong kalau memang sensitif ya sakit perut juga gitu. Jadi jangan hanya menyalahkan produknya aja. Betul. Jadi bisa dibilang ada kesensitifan terhadap ingredient dan di Nutrishack ya. Mungkin mereka belum tahu atau belum ngerti kayak aku punya apa namanya sensitif atau alergi terhadap telur atau terhadap susu gitu konsumsi Nutrishack. Toto itu tadi kita apa BAB apa segala macam berarti memang sebenarnya ada intoleran tadi yang dokter Iya, bilang ya sensitivitas iya, ya. sensitif gitu. Jadi bukan bukan hanya karena si NutriShake-nya, tapi ya pada bahan makanan yang membentuk NutriShake ya, mungkin dia memang Hmm. sudah sensitif. Oke, wow, jelas sekali dok, keren keren Iya, keren jadi keren. nanti diperhatikan seperti itu ya. Jadi jangan hanya menyalahkan si produknya aja. Memang mungkin orang itu sudah sensitif. Oke, kita lanjut. Mitos atau fakta, NutriShake bisa dikonsumsi pasien setelah operasi. Mirip sama yang tadi dan pasti udah tahu Iya, jawabannya iya, semua pasti ya. betul. Tentu saja ini adalah fakta. Jadi Fakta. pasien pasca operasi, post operasi ini memerlukan protein yang lebih banyak karena untuk fase penyembuhan. Nah, nggak hanya protein, memang tadi kita menambahkan asam lemak yang baik yang ada di dalam NutriShake juga itu bisa dilakukan untuk penyembuhan lukanya. Jadi silahkan mengkonsumsi NutriShake untuk recovery ya atau healing pasca operasi. Oke, berarti aman ya dok ya, nggak masalah Masih ya. aman dikonsumsi, tidak ada masalah. Oke, Betul. kita lanjut. Lanjut Nah, dok. ini lucu nih ada pertanyaan seperti ini. Gimana nih Reza? Mitos atau fakta? Betul. Mitos atau fakta, Nutrisek bisa menyebabkan ketergantungan ya, Nah, ketergantungan biasanya nih orang-orang yang diet nih dok, orang-orang yang ngerasa aku udah diet nih misalkan turun 10 kilo dari Nutrisek, kira-kira kalau nggak minum Nutrisek aku bakal balik lagi nggak ke 10 kilo kalau dihentikan. Ini katanya mitos nih teman-teman bilang mitos, mitos ada bahkan sampai 3 kali mitos, mitos, mitos gitu ya. Saking ya yakin ini mitos banget gitu ya. semuanya. Oke, benar sekali Betul. ini adalah mitos. Jadi Oke. dalam kandungan bahan NutriShake tidak ada yang menyebabkan ketergantungan. Jadi memang ada bahan-bahan makanan tertentu yang bikin orang jadi adiksi ya. Salah satunya nikotin. Nah, nikotin itu kita pikir adanya di rokok doang kan? Tapi Betul, betul. enggak juga. Nikotin itu sebenarnya ada di bahan makanan alami, terutama dari sayuran yang nightshade. Nightshade itu kayak terong, kayak nah apa timun, kemudian kuri. Nah itu yang nightshade itu tomat itu sebenarnya ada nikotin secara alami. Nah Hmm, kadang-kadang memang bahan makanan tersebut bikin orang jadi senang makannya gitu ya. iya, 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 Nah, berulang-ulang gitu tapi ya. kalau di dalam NutriShake tidak ada bahan makanan yang menyebabkan ketergantungan. Kalau tadi ada kondisi tadi, misalnya, aduh saya takut nih, kalau nggak konsumsi NutriShake lagi, berat badan saya nggak bisa turun atau nggak bisa terjaga di berat badan idealnya gitu. Nah, itu semuanya adalah tergantung dari mindset kita. Balik lagi nih, Betul. kalau misalnya ternyata asupan makan yang dibutuhkan orang tersebut udah tahu nih kalorinya sekian. Nah, dengan bantuan NutriShake ternyata bisa melengkapi nutrisinya baik dari kalori maupun protein dan lainnya. Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan hanya segitu gitu. Tapi kalau dia ternyata lepas NutriShake, makannya lebih banyak Betul. atau asupannya jadi nggak bener nih,
Yang dulunya misalnya konsumsi NutriShake itu kalorinya hanya 70 dengan gram proteinnya 7, dia gantikan susu lain yang tinggi kalori, ya tentu saja berat badannya jadi naik lagi gitu. Jadi lebih ke lifestyle kali dok ya. Kalau misalkan Iya, lifestyle-nya, misalkan waktu kita menurunkan berat badan, kita punya lifestyle A gitu ya, udah sehat. Terus kita setelah turun berat badan, kita kembali ke lifestyle yang kita belum turun berat badan. Mungkin karena itu kali dok ya. Jadi bukan iya, bukan karena apa namanya makanan atau apa, karena memang lifestyle-nya, tergantung lifestyle-nya kita gitu ya. iya. Bukan berarti di dalam NutriShake itu ada bahan yang menyebabkan Adiktif kita gitu ya. ketergantungan atau adiksi. Jadi tidak ada Betul. bahan yang bikin adiksi, tentu saja ini karena tadi perubahan lifestyle, Betul. mindset kita gitu kan. Nah, itu yang mesti diperbaiki dulu. Nah, Betul. kayaknya ini udah yang terakhir ya Reza ya. Ada Oh, yang masih terakhir ada nih ya. terakhir Oh, nih. satu lagi, oke. Satu lagi. Jadi mitos atau fakta NutriShake boleh dimasak. Nutrisek Nah, boleh gimana dimasak nih? atau enggak nih teman-teman? Ayo. Mitos, fakta. Wow, beragam. Mitos. Ayo, Hmm, ada lagi enggak? Kayak gimana teman-teman? Mitos atau fakta nih? Mitos. Nggak boleh. Wow, huruf besar. Nggak eh, boleh. benar sekali. Mitos, mitos, mitos. Mitos sekali. Jadi jawabannya benar mitos. Mitos. Kalau Oke. kalau ingin mendapatkan eh, kandungan yang optimal di dalam NutriShake ya jangan dimasak. Karena kandungan NutriShake itu kalau terutama proteinnya, kalau misalnya terpapar suhu yang tinggi apalagi dimasak, tentu saja jadi rusak gitu. Jadi sayang Oke. sekali. Tapi kalau misalnya ya udahlah saya udah dapetin proteinnya dari NutriShake pagi, terus siangnya saya pengen masak puding kayak apa dengan NutriShake. Nah, bisa-bisa aja ya Reza, tapi Nggak dia apa-apa. nggak akan mendapatkan zat gizi yang optimal dari NutriShake-nya. Betul. Jadi sebenarnya nutrisinya nggak hilang dok ya, cuman berkurang atau rusak aja gitu ya dok Jadi ya. rusak sayang kan, Betul. padahal kan pengen Betul. mengkonsumsi NutriShake buat menambahkan zat-zat gizi yang kita nggak bisa Betul. dapati dari bahan makanan alami misalnya. Jadi memang disarankan untuk mendapatkan optimalisasi dari yang namanya nutrisi Nutrisek ya dengan air dingin atau air suhu ruangan dok ya disarankan ya Iya. dok ya. Tadi kalau nggak salah Reza posting menu ya, menu Yes, resep yes. NutriShake ya. Ya Nah, itu enak kalau banget. kalau cara seperti itu bilang silahkan. Jadi nutritionnya itu di mix dengan susu sapi atau yang tadi susu low fat ya. Perfect, Kemudian betul. ditambahkan Kalau yang nggak buah-buahan, banyak terutama golongan berries. Nah itu boleh silahkan dikonsumsi karena memang tentu saja akan mendapatkan nutrisi dari nutritionnya secara optimal. betul banget. Wow, ternyata itu semua ya. Pertanyaan sudah habis berarti dok ya dari teman-teman semua ya. Yes, udah habis dari Wow, teman-teman. Mungkin ada luar yang mau biasa. ditanyakan dari teman-teman yang masih mengganjal. Betul. Gimana nih teman-teman? Kira-kira ada pertanyaan lagi kak? Aku kira masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan Boleh lagi mau mana nih? ditanyakan. Boleh dipilih yang mana nih? Boleh, oke. Hmm. Sambil kita pilih-pilih pertanyaan, teman-teman boleh kalau mau ada pertanyaan ditaruh di kolom chatnya aja ya, sambil aku bacain Nanti pertanyaan. aku boleh baca nggak Reza yang Silakan. kelihatan nama aku nih? Jadi Boleh, boleh. Silakan. dari Nisa, halo Nisa Nur Ainun, kalau Ya, kekurangan vitamin D bisa nggak pakai NutriShake? Nah, gimana tuh dok? vitamin D ini memang lagi ngetren nih pada masa pandemik kita Hmm. ya, apalagi vitamin D ini sangat penting dalam membentuk sistem imun. Nah, Hmm. kontribusi dari bahan makanan termaksud dari susu ini sangat kecil, jadi hanya menyumbang 15 sampai 20%. Oke. Sisanya 80% dari mana? Dari sinar matahari. Nah, Oh. jadi memang kita harus rajin berjemur nih. Hmm. Berjemurnya kapan nih? Biasanya disarankan itu sekitar jam 9, kemudian berjemurnya 5 sampai 15 menit tergantung kondisi kulit. Kemudian kalau bisa jangan muka yang kena nih, misalnya anggota tubuh, lengan dan kaki dan punggung. Nah, itu untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, tapi ada faktor lainnya nih. Jadi ada faktor genetik untuk metabolisme vitamin D. Kadang-kadang dia udah berjemur, masih nggak dapat vitamin D yang optimal. Nah, itu saatnya perlu suplementasi vitamin D. Nah, kalau misalnya buat tahu berapa banyak suplementasi vitamin D, ini harus cek dulu kadar vitamin D-nya. Jadi pemeriksaan lab, cek kadar vitamin D, baru nanti oh ternyata saya sangat rendah. Nah, itu harus konsultasi ke dokter buat dapat dosis terapi vitamin D. Oke, berarti beda ya dok ya.
Iya, jadi kalau dari bahan makanan sih mau susu Nutri-Shake, mau susu lainnya, maupun bilangnya susu tinggi kalsium, memang tidak bisa berkontribusi yang tinggi untuk Betul. vitamin D. Oh, oke, oke, oke. Jadi seperti itu, Dok, ya. Wow, Hmm. keren. Ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dari Mm-mm. Kak Nailul Fitri. Dok, menurunkan berat badan pakai Nutri-Shake Mm-mm. aja bisa nggak tanpa olahraga teratur dan jaga pola makan? Nah, gimana nih, Dok? Ini namanya males. Nah, Minum Nutri-Shake aja gitu, Dok. Bisa nggak? iya. Nah, pada waktu kita weight loss ataupun maintenance berat badan, memang makanan itu sekitar 80% atau 70 sampai 80%, sisanya 20 sampai 30% olahraga. Olahraga kecil banget ya, benar ya? Nah, Betul. tapi kita nggak bisa optimal nih buat turun berat badan kalau kita nggak olahraga. Jadi seringkali saya menyarankan untuk tetap berolahraga. Nah, kan olahraga sehari paling berapa sih? 1 jam, 30 menit sampai 45 menit ya dalam sehari ya. Nah, lebih banyaknya adalah aktivitas fisik. Nah, aktivitas harian atau aktivitas fisik ini yang harus ditambahkan juga. Cara paling mudah adalah ngitung steps. Nah, Oke, Reza sekarang udah masih ngitung steps nggak nih di rumah masih. aja atau masih ngitung ya? Masih. Aku Nah, pakai steps ini aplikasi, dihitung Dok. pakai aplikasi. Berapa nih kira-kira seharian? Aku targetnya 10.000, cuman kalau misalkan nggak kemana-mana bolak-balik rumah aja gitu ya, dari Hah? rumah, dari kamar ke bawah gitu kan ke ruang tamu itu paling 5.000-an sih, Dok. Aku usahain di atas 5.000 sih. Yes, yes, udah oke sebenarnya. Jadi yang dinamakan aktif 10.000 steps per hari. Iya, Nah, kalau misalnya jarang jalan, jarang aktif, mager doang, saya biasanya minta mulai dari 5.000 dulu. Usahain bisa 5.000 steps setiap harinya. oke. Aktivitas harian kita itu lebih banyak di waktunya dibandingin kita olahraga. Olahraga tadi cuma sejam paling lama ya kan? Nah, Betul. kemudian jadinya aktivitas harian banyakin steps-nya. Caranya misalnya kalau dulu nyuruh Mbak ambil minum, nah turun sendiri ambil minum. Atau kalau parkir, dulu itu harus depan pintu, sekarang Iya, parkirnya agak jauh oh dikit nih, jauh. biar Iya. jalan. Kalau dulu kemana-mana naik lift, sekarang naik eskalator. Nah, Hmm. jadi di eskalator pun jangan diem aja, tapi jalan di Jalan eskalator. juga. Nah, jadi selalu dapatkan 10 ribu langkah per hari. Itu yang idealnya untuk menurunkan berat badan. Tidak hanya olahraga. Olahraga yang tadi nih kardio nih untuk fat loss itu disarankan sekitar 150 menit per minggu. Dikit ya, 150 dikit banget ya. cuma Betul. 2,5 jam itu Hmm. minimal. Jadi Hmm. misalnya sepeda statis Hmm. setiap hari setengah jam kali 5 hari udah dapat 150 menit. Betul, betul, Ya kan? betul. Atau berenang 1 jam, sisanya setengah jam lagi, udah dapat 2,5 jam dalam seminggu. Makanya olahraga sebenarnya tidak memberikan kontribusi yang besar, tetapi kalau kita nggak olahraga, tadi fat loss-nya sulit sekali turun, kesehatan jantung kita kurang baik, masa ototnya juga nggak terjaga. Gitu. Jadi Oke. tetap ya, olahraga please jangan mager gitu. Jadi tetap aktif karena manfaat olahraga nggak hanya untuk si weight loss aja tapi kesehatan jantung, insulin, organ-organ tubuh lainnya penting juga. Betul. Jadi jawabannya nggak bisa ya, Dok, ya mengandalkan Nutrishack aja Ya, tanpa nah, olahraga, tanpa apalagi nggak dijaga makannya, udah bye aja deh kalau kayak gitu. karena memang Betul. konsep NutriShake dari awal itu tidak hanya ini nih Minum dengan aja gitu minum ya. NutriShake jadi sehat, nggak juga kan? Hmm. Harus benar-benar mengaplikasikan pola hidup sehat dengan memasukkan NutriShake di dalam pola hidup sehat tersebut. Jadi Betul. makan, olahraga, tidur juga tuh. Hmm. Kemudian jangan stres itu juga Oke. termasuk semuanya. Wow, jadi jelas ya teman-teman ya, Hmm, kalau memang dijaga nggak cuma satu aspek, banyak aspek yang harus dijaga sehingga kita bisa dapat yaitu hidup yang lebih sehat pastinya. iya, betul. Selanjutnya ini pertanyaan lumayan menarik nih, Dok, dari Yes. Kak Solikatin ya. Dia tanya, "Dok, saya kemarin dapat pertanyaan dan saya saat baca juga penjelasannya apakah Nutrishack yang tinggi protein bisa merusak kerja ginjal Hmm. atau kinerja ginjal akan terganggu kalau pengonsumsian Nutrishack." Ini kayak kita udah bahas di pertanyaan kemarin ya, Dok, ya, tentang ginjal ya. Tentang Mungkin ginjal bisa memang sedikit. kalau misalnya nah yang sering jadi pertanyaan apakah dengan mengkonsumsi tinggi protein
bisa merusak ginjal. Nah, Ya. ini sudah ada penelitian, ginjal itu sebenarnya masih aman jika konsumsi protein kita itu sekitar 2,5 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, yang dari sebelumnya kan kita sudah ada Zoom meeting juga atau webinar ya Reza ya, Webinar. mengenai berapa sih kebutuhan protein kita. Nah, waktu itu disarankan itu sekitar 1 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, dengan menggunakan range yang aman, sebenarnya tidak akan merusak ginjal. Jadi sebenarnya nggak usah takut mengkonsumsi NutriShake 1 sampai dengan 3 porsi per hari itu seringkali tidak melampaui dosis rekomendasi gitu. Nah, kalau Oke. yang konsumsi proteinnya yang tinggi sekali, misalnya yang satu porsinya 30 gram protein, 35 gram protein, terus minumnya sehari 3 sampai 5 kali. Nah, itu yang beresiko untuk meningkatkan gangguan ginjal. Jadi Oke. hati-hati, perlu dibedakan juga nih. Kalau misalnya NutriShake masih range aman, silahkan hitung lagi nih berapa kebutuhannya, nanti disesuaikan dengan rekomendasinya. Kalau yang Betul. rekaman sebelumnya sebenarnya teman-teman bisa lihat di Facebook atau di mana ya, Reza? Kalau yang sebelumnya kebetulan nggak di-record nih dok, yang Zoom. Tapi kali ini di-record. Jadi kali ini bisa, yang ini bisa di-share. Yang dulu di Facebook di Oh Facebook ada, Facebook ada. oh, Itu ya, di Aquariflame Indonesia. Di kan yang Zoom. Kalau yang di Facebook itu ada, teman-teman bisa apa namanya cari aja di archive-archive bawah-bawahnya ada kok. ya mungkin bisa ketemu ya yang rekomendasi kenapa kita butuh protein ya Pak ya kalau nggak Protein, betul. Itu waktu itu. Betul-betul. jadi bisa dilihat sebenarnya masih aman tidak perlu takut tapi kalau memang sudah ada gangguan ginjal misalnya sudah terdiagnosis nih penyakit ginjal kronik nah sebaiknya konsultasi ke dokter gizi karena pastinya akan diatur kebutuhan proteinnya sehingga tidak menambah berat ginjalnya berat penyakit ginjalnya. Oke. Yes, ini pertanyaan berikutnya. Ini ada dari kakak Grace. Selamat siang dok, maaf saya telat masuk. Mau nanya, saya diet nggak makan nasi dan gorengan dan tepung. Kapan sebaiknya saya minum NutriShake? Makasih. Dia udah Oke. nggak makan nasi, gorengan, dan tepung. Kira-kira Oke. konsumsi NutriShake kapan nih dok? Nih, berarti kan ada program penurunan berat badan Ya, ya. betul. Nah, kalau misalnya nggak makan nasi, nggak makan tepung, makan sumber karbohidrat lainnya nggak? Gitu, dicek dulu nih. Jangan-jangan masih makan kentang, umbi-umbian, ataupun jagung, atau roti. Roti tepung sih ya. Nah, jadi lihat dulu nih, kalau saya sih selalu menyarankan karbohidrat itu tetap ada di dalam asupan makan sehari-hari. Karena karbohidrat itu fungsinya adalah sebagai sumber energi kita. Kalau misalnya terlalu rendah karbohidratnya, badannya lemes, nggak bisa mikir, kan sayang juga jadi nggak produktif ya. Nah, jadi tetap masukkan, tetapi pemilihan karbohidratnya, pilihlah karbohidrat yang kompleks. Misalnya kalau nasi, pilih nasi merah, nasi coklat, nasi hitam ya. Ada. Kemudian kalau misalnya pasta pilih yang gandum, roti gandum. Tentang umbian itu buat variasi silahkan dikonsumsi. Jadi pemilihan karbohidratnya yang lebih penting nih dibandingkan menghilangkan sama sekali sumber karbohidrat. Nah, kalau tadi untuk weight loss memang sebaiknya dikonsumsi sebelum makan utama kira-kira 15 sampai 30 menit. Nah, biasanya sekitar 30 menit ya. Jadi misalnya makan utama jam 12 nih nanti. Sudah lewat ya. Jam 1 nih. Nah, tadi setengah 12 sudah konsumsi NutriShake. Nanti jam 1 nih, habis ini kita makan siang seperti biasa. Nah, fungsinya di sini NutriShake adalah dengan kandungan protein, kemudian seratnya yang lumayan juga ada di dalam NutriShake sekitar 2-3 gram per porsi. Nah, ini bisa membantu membuat rasa kenyang ini lebih muncul lebih awal sehingga nanti makan utama porsinya jadi tidak terlalu banyak. Nah, itu makanya direkomendasikan untuk weight loss sebelum makan. Oke, sebelum makan ya. Jadi gimana pun mau dikurangin ini, dikurangin itu, kita tetap harus mengurangi makanan pastinya dan mengkonsumsi sebelum makan ya dok ya, si nutrisi ini Sebelum ya. makan untuk weight loss ya. Betul. Oke, jadi jelas ya kak ya.
Selanjutnya Kak Safriani, berapa banyak kalori yang kita harus buang atau kita harus bakar per harinya untuk orang yang mau weight loss? Nah ini gimana nih dok? Oke. Nah, Pembuangan kita kalori ya? hitung dulu nih kebutuhan kalori harian dari orang tersebut. Jadi kebutuhan kalori itu beda-beda. Nanti browsing aja cara menghitung kalori itu udah banyak rumusnya. Nah, yang penting di situ rumusnya adalah yang menggunakan usia. Usia pasti berbeda. Betul. Kemudian jenis kelamin. Nah, berat badan, tinggi badan, dan tingkat aktivitas. Jadi kalau yang di rumahnya mager sama yang olahraga seminggu 5 kali pastinya beda kebutuhan energi. Nah, berapa yang perlu diturunkan dari kalori tadi? Sekitar 500 sampai dengan 1000 kalori per hari. Nah, kalau misalnya 1000 biasanya terlalu banyak. Seringkali sekitar 500 dari hitungan yang tadi nih, dikurangin 500 kalori lagi. Nah, itu Hmm. biasanya sudah bisa dilakukan untuk defisit kalori. Nah, itu yang Oh, penting pada waktu proses turun berat badan. Defisit ya. kalori tadi sekitar Betul, betul. 500 kalori per hari. Oke, jadi jelas teman-teman ya cara perhitungannya untuk itu berdasarkan berat badannya masing-masing berarti dok ya nggak ada patokan kayak aku gemuk berarti harus segini, aku kurus berarti harus segini, nggak ada kayak gitunya dok ya berdasarkan berat Kalau badan. misalnya secara general pada waktu weight loss sih ada misalnya sekitar 1.200 sampai 1.500 1.200. kalori. Tapi Oke. kadang-kadang perhitungan itu tidak tepat karena tidak personalized. Jadi tidak satu orang ini kan berbeda tiap orang. Nah, kalau misalnya sudah didapatkan hitungannya, oh saya kebutuhannya sekitar 1.800 kalori nih. Nah, dikurangkan 500, jadi makannya kira-kira sekitar 1.300 kalori untuk weight loss. Untuk weight loss. Oh, oke, jelas jelas jelas. Jadi teman-teman itu ya berarti penjelasannya dari dokter Arti. Jadi memang harus dikurangin. Intinya sih dikurangin karena kita kan pengen mengapa ya mengurangi kalori kita yang menumpuk atau yang masuk ke dalam tubuh kita dok ya. Iya, nah kalau misalnya ngitung-ngitung bingung, Hmm. kurangin aja makannya sepertiga dari biasanya. Wah Jadi itu dia. nasinya sepertiga, kemudian Betul lauknya sih boleh antara setengah, tapi yang penting jangan digoreng. Gitu. Itu betul. bener-bener praktis banget gitu ya. Kalau kayak gitu nggak bisa, Nah, sayang betul. juga ya. Daripada Mungkin ngitung-ngitung harus ini konsultasi ke dokter berapa gizi kalori aja gitu ya. deh, biar nggak mikir. Betul betul. Daripada ngitungin Ya satu-satu paling mendingan nggak ini aja. kurangin, Simpelnya kurangin, gorengannya juga dikurangin, lebih ke kukus atau rebus gitu ya dok ya. perbanyakin sayurnya, perbanyakin sayurnya. Sebelum makan, konsumsi Nutrisshake. Oh iya, betul banget ya. Iya. Selanjutnya dari Kasri Agus Agusina ya. Dia tanya nih anak fitness kayak nih dok. Masa otot itu Yes. maksudnya bisa bikin otot lebih terbentuk kah dok? Aku pecinta fitness soalnya. Nah jadi untuk pembentukan otot nih kayak kita udah bahas juga ya di pertanyaan kemarin ya dok ya. Kira-kira Iya, gimana yang nih? sebelumnya ya. Jadi Betul. memang tadi pembentukan massa otot itu memerlukan asupan protein tentunya. Nah, Hmm. kemudian tidak hanya proteinnya dicukupi, tapi memang harus digerakkan. Nah, kalau misalnya hanya untuk bikin muscle-nya tone aja, ya tentu saja tidak perlu effortnya beda dibandingkan orang yang membentuk massa otot buat jadi misalnya kayak aderai atau binaraga ya. Nah, Hmm. itu pun ada pasti latihannya, triknya beda-beda. Sebagai pecinta fitness pasti tahu nih perbedaannya. Kalau saya mungkin nggak perlu tuh gerakan yang misalnya membentuk bisepnya sampai seperti apa. Yang penting tone aja kan kayak gitu. Jadi repetisinya, bebannya itu pun dipengaruhin dari latihannya. Tapi untuk membentuk massa otot tadi tentu saja perlu asupan protein yang lebih tinggi. Oke, jadi sebenarnya Gitu. bisa aja ya dok Di ya rumah untuk aku hujan besar nih, takutnya sinyalnya jelek, jelek-jelek apa hilang-hilang nih. tapi lancar kok dok. Ada hujan lagi hujan kan? Lancar ya? Oke, alhamdulillah. Oke, ya dok, ini nggak berasa udah hampir 1 jam Oke, 15 menit ya. Mungkin satu pertanyaan lagi dok ya sebelum kita selesai. oke. Oke, satu pertanyaan yang aku akan pilih adalah, Yang penting, oke, ini sebenarnya pertanyaan yang ada yang sering ditanyakan juga nih dok. Di dalam box Nutrisshake ada keterangan mengandung pemanis buatan ya. Bukannya Nutrisshake itu pemanisnya alami dok. Apakah ini aman? Nah, gimana nih dok? oke. Jadi tentu saja kalau misalnya produk Nutrisshake memang pemanisnya ini
ada yang alami kan, ada yang pakai yang beet, kemudian Ya, apple itu ya. betul, Nah, betul. itu memang tentu saja aman dikonsumsi oleh orang yang ingin menurunkan berat badan. Jadi eh, kalori yang ada di dalam gula tersebut ini masih dalam terhitungan yang kalorinya ini masih aman untuk mengurangi berat badan. Nah, kemudian bahan makanan yang gula tadi buatan itu pun juga dari penelitian yang ada juga memang aman dikonsumsi. Jadi pastinya Oriflame juga pasti mempersiapkan bahan-bahan makan yang bahan-bahannya ini yang pastinya aman, kemudian masih dalam range normal untuk program penurunan berat badan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan ya kandungan gula buatannya tadi. Betul, jadi masih aman banget. Ini terbukti dari kita punya yang namanya izin BPOM ya, izin Oke, BPOM gimana segala nih jadi macam. sudah Jadi izin BPOM segala macam kita sudah terregistrasi aman semua. banget? Jadi teman-teman nggak usah takut atau nggak usah ragu untuk mengonsumsi namanya NutriShake gitu. Oke, yes, mungkin itu aja Dokter Arti. Terima kasih banyak nih untuk hari ini. Pertanyaannya lebih antusias lagi dari minggu kemarin ternyata ya. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih Dokter Arti untuk waktunya Dok.